Pagi itu, saya bangun lebih awal dari biasanya. Sajadah masih terlipat di sudut ruangan. Saya berdiri sebentar di depan jendela, memandang langit yang belum sepenuhnya terang. Tubuh sudah bergerak, tapi pikiran masih tertinggal di suatu tempat yang tidak bisa saya tunjuk. Saya tidak tahu sejak kapan pagi terasa seperti ini. Mungkin Anda juga pernah merasakannya. Di usia ini, hari-hari punya ritmenya sendiri. Subuh, sarapan, menunggu, zuhur, istirahat, asar, lalu malam datang lagi. Semuanya berjalan, semuanya terasa cukup. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari dulu, sesuatu yang sulit dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dulu waktu terasa lebih berat untuk diisi. Sekarang justru sebaliknya, ia berlalu terlalu cepat, tanpa terasa, tanpa bekas yang jelas. Dan hubungan dengan orang-orang sekitar pun berubah. Bukan memburuk, hanya lebih jarang. Anak-anak sudah punya kehidupannya sendiri. Tetangga masih ada, tapi percakapan tidak selalu terjadi. Kita lebih sering duduk bersama keheningan daripada bersama orang. Ini bukan keluhan. Ini hanya kenyataan yang kita jalani bersama. Yang membuat saya berhenti dan bertanya pada diri sendiri, bukan perubahan itu sendiri. Yang membuat saya bertanya adalah perasaan ini. Saya terus menjalankan ibadah, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang saya tinggalkan dengan sengaja. Tapi di balik itu semua, ada semacam kekosongan yang diam-diam menetap. Seperti melakukan sesuatu yang benar, tapi kehilangan sesuatu di dalamnya. Bukan rasa bersalah, bukan juga keraguan. Hanya rasa bahwa ada sesuatu yang dulu ada, yang kini tidak lagi terasa sama. Apakah ini hanya soal usia? Apakah memang begini rasanya setelah bertahun-tahun? Atau ada sesuatu yang tanpa sadar mulai saya lewatkan? Saya tidak langsung tahu jawabannya. Tapi pertanyaan itu tidak pergi. Kita tumbuh dengan satu keyakinan yang sangat kuat. Yang penting adalah melakukan. Yang penting adalah hadir, menunaikan, menyelesaikan. Sholat 5 waktu, selesai. Puasa, dijalani. Sedekah sesekali ada. Semua tercatat, semua sudah dilakukan. Dan kita merasa, ya, ini cukup. Ini yang diminta. Tapi pernah tidak, kita bertanya, bukan tentang apa yang sudah kita lakukan, tapi tentang bagaimana kita melakukannya. Bukan tentang jumlahnya, bukan tentang apakah kita hadir secara fisik, tapi tentang apakah hati kita juga ikut hadir di sana. Saya ingat, dulu saya bisa merasakan setiap rakaat seperti percakapan yang nyata. Sekarang kadang saya selesai sholat, dan tidak ingat apa yang baru saja saya ucapkan. Bukan karena saya tidak serius, tapi karena tubuh sudah tahu gerakannya, sehingga pikiran bisa pergi kemana saja tanpa izin. Dan ini bukan hanya soal sholat. Ini soal bagaimana kita menjalani hari setelah sholat itu selesai. Kita bicara tentang niat, tentang hati, tentang sikap. Tapi apakah kita benar-benar berhenti cukup lama untuk memeriksa apakah semuanya masih ada? Ada sesuatu yang mulai terasa berbeda ketika saya mulai melihat dari sudut ini. Allah, saya percaya, tidak hanya melihat catatan. Ia melihat arah. Ia melihat kemana hati kita sedang berjalan, bukan hanya apa yang sudah kita capai. Dan saya mulai bertanya, apakah selama ini saya sudah mengarahkan hati saya ke tempat yang benar? Saya teringat sebuah kisah yang pernah saya dengar waktu kecil. Seorang yang dikenal sangat rajin beribadah, suatu hari duduk lama setelah sholat. Ketika ditanya mengapa, ia berkata, saya sedang mencoba mengingat apakah tadi saya benar-benar ada di sana atau hanya tubuh saya yang hadir. Kisah itu singkat. Saya tidak tahu lanjutannya. Tapi entah mengapa, kalimat itu tidak pernah benar-benar pergi dari ingatan saya. Mungkin karena kalimat itu menyentuh sesuatu yang saya sendiri belum berani tanyakan pada diri sendiri. Apakah selama ini saya benar-benar hadir? Atau hanya tubuh saya yang menjalani semua ini, sementara hati saya entah kemana. Dan kalau hati bisa lalai, bahkan di tengah ibadah yang rajin sekalipun, lalu apa yang sebenarnya kita jaga? Lalai. Kata ini bukan tentang meninggalkan ibadah. Lalai bisa hadir di tengah ibadah itu sendiri. Bisa hadir saat bibir mengucap zikir tapi pikiran melayang ke hal lain. Bisa hadir saat kita duduk di sebelah seseorang, tapi tidak benar-benar melihat mereka. Saya pernah melewati hari-hari seperti itu. Hari-hari di mana semua kewajiban terpenuhi, tapi tidak ada satu momen pun di mana saya benar-benar berhenti dan menyentuh kehidupan orang lain. Bukan karena saya tidak peduli,
Tapi karena saya terlalu sibuk memastikan semua hal besar terpenuhi, sampai hal-hal kecil yang ada tepat di depan mata, tidak sempat saya lihat. Tetangga yang mungkin sedang kesepian, anak yang mungkin butuh didengar, bukan dinasehati. Teman lama yang sudah lama tidak saya hubungi hanya untuk bertanya kabar, bukan karena ada keperluan. Semua itu ada, tapi saya melewatinya. Dan inilah yang membuat saya berpikir, mungkin lala yang paling halus bukan ketika kita meninggalkan ibadah, tapi ketika ibadah kita tidak lagi menggerakkan tangan kita untuk menyentuh kehidupan di sekitar kita. Akhlak bukan tambahan, ia bagian dari apa yang kita sebut ibadah itu sendiri. Saat kita berbicara dengan lembut kepada seseorang yang kita sayangi, itu ibadah. Saat kita menahan diri untuk tidak membalas kata-kata yang menyakitkan, itu ibadah. Saat kita hadir sepenuhnya untuk seseorang yang membutuhkan, bukan setengah hati, bukan sambil melihat ke arah lain, itu ibadah. Dan mungkin inilah yang diam-diam kita lewatkan. Saya tidak ingin mengakhiri ini dengan meminta Anda melakukan sesuatu. Saya hanya ingin duduk sebentar di sini, bersama perasaan yang mungkin juga Anda rasakan. Bahwa kita sudah berusaha, bahwa kita sudah menjalankan banyak hal, dan bahwa di usia ini, kita tidak perlu membuktikan apa-apa lagi kepada siapapun. Tapi mungkin ada satu pertanyaan yang layak kita bawa pulang hari ini. Bukan sebagai beban. Bukan sebagai tuntutan. Hanya sebagai sebuah cermin kecil yang kita pegang sendiri. Perjalanan ibadah kita sudah panjang. Bibir kita sudah banyak mengucap pujian. Hati kita sudah banyak menghadap. Tapi hari ini, di antara semua itu, apakah tangan kita juga sudah menyentuh seseorang dengan sungguh-sungguh? Bukan karena ingin terlihat baik, bukan karena kewajiban, tapi karena mungkin disitulah Allah paling dekat dengan kita saat kita hadir sepenuhnya untuk seseorang yang membutuhkan kehadiran kita. Saya tidak tahu jawaban Anda. Saya pun masih terus mencari jawaban saya sendiri. Yang saya tahu hanya ini. Pertanyaan itu layak untuk tetap ada. Hari ini saat ibadah kita selesai dan kita berdiri untuk melanjutkan hidup, apakah ada seseorang yang merasakan bahwa kita benar-benar hadir untuk mereka?